Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sufiks e. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Fakih Trisera Filardi, yang kedua ada Mutia Khairunisa, yang ketiga saya sendiri Novarianti Dwi Wilujeng, dan yang terakhir ada Saidah Harma Putri. Pertama saya akan memberitahu materi yang akan kita bawa. Yang pertama itu ada tentang sufiks e, yang kedua ada penggunaan sufiks e, yang ketiga itu ada contoh penggunaan, dan yang keempat ada kata ganti dan kesimpulan. Yang pertama akan saya jelaskan sufiks e, salah satu ragam bahasa Jawa bentuk umum penanda ngoko. Ngoko adalah ragam bentuk bahasa Jawa yang digunakan sehari-hari antar sesama teman, yang mana bisa dibilang bahasa kasar. Dalam bentuk ngoko, sufiks dapat muncul sebagai nye atau e. Sufiks e pada bahasa Indonesia berarti nya. Oleh karena itu, logis bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa saling mempengaruhi secara lokal. Hingga saat ini masih banyak penutur yang mencampur bahasa Indonesia ketika harus berbicara bahasa Jawa yang formal dan sopan, yang seringkali tidak dikenal oleh banyak orang dan yang dirasa tidak praktis. Terutama kaum muda merasa canggung saat harus melakukannya dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya tentang sufiks e. Adanya sufiks ini tidak hanya mematuhi aturan gramatikal tetapi juga mencerminkan masalah sosial seperti usia relatif, status, dan pengertian hierarkis lainnya yang menginformasikan masyarakat Jawa. Sufiks e adalah satu sufiks yang paling sering digunakan dalam bahasa Jawa. Meskipun sufiks e terkadang dikatakan sebagai sufiks posesif, sebagai salah satu fungsinya yaitu yang pertama, dilampirkan pada kata benda sebagai artikel tertentu bahwa item tertentu yang dirujuk oleh kata benda tersebut diketahui. Dalam penggunaan ini sesuai dengan bahasa Inggris yaitu the atau it. Contohnya yang pertama ada tase, tas itu. Yang kedua ada buah nangkane, buah nangka itu. Yang ketiga ada asale, yaitu sumber atau asal. Yang kedua, fungsi penting yang kedua sebagai sufiks posesif untuk orang ketiga, tunggal, dan jamak. Contoh, tase, yaitu tasnya. Yang kedua buah nangkane, buah nangkanya. Nomor 3 asale, sumbernya atau asalnya. Fungsi penting yang ketiga yaitu menghubungkan dua kata benda atau kata benda dan kata atau frasa yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang. Contoh, yang pertama mahale lombok, mahalnya cabai. Yang kedua nangkane Pak Guru, nangkanya Pak Guru. Dan yang ketiga asale keluarga, asal usul keluarga. Selanjutnya penggunaan sufiks e akan dibawakan oleh Fakih. Penggunaan sufiks e, berikut beberapa contoh pemakaian sufiks e dalam bahasa Jawa. Yang satu, pada kata benda yang merujuk pada konsep benda yang diketahui. Satu, tase yang berartikan tas, buah semangkane yang berartikan buah semangka, asale yang berartikan dasar atau juga sumber, omae yang diartikan rumah. Yang kedua sebagai sufiks posesif untuk orang ketiga, tunggal dan jamak juga dapat bermakna pernyataan kepemilikan. Contoh, dompete, dompetnya, semangkane, buah semangkanya, asale, sumbernya atau asalnya, omae, rumahnya atau tempat tinggalnya. Yang ketiga, menghubungkan dua kata benda atau frase yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang atau juga benda. Yang pertama, larangnya lombok yang artinya mahalnya cabai. Kedua, nangkane Pak Guru, nangkanya Pak Guru. Yang tiga, asale keluarga atau asalnya keluarga. Keempat, akehe gawan atau banyaknya bawaan. Dalam ketiga contoh sufiks e di atas menjadi sufiks posesif, menciptakan asosiasi atau hubungan di antara benda-benda, di mana kepemilikan hanyalah satu bentuk yang mungkin. Oleh karena itu, mungkin akan lebih bermanfaat jika dianggap sebagai sufiks asosiatif atau relasional. Next.
Contoh penggunaan sufiks sufiks e. Yang pertama yaitu digunakan oleh orang kedua dan ketiga. Contoh sufiks ne pada nomor 3.2 seperti yang tadi disebutkan oleh Saudari Nova, menjelaskan bahwa gelar atau pekerjaan orang tersebut digunakan daripada nama pribadi. Hal ini dilakukan karena alasan kesopanan. Orang jarang menggunakan nama yang tepat atau kata ganti per orang untuk menyapa atau merujuk seseorang dengan posisi superior. Hal tersebut dianggap tidak sopan dan akan membuat kedua belah pihak merasa tidak nyaman, baik yang dituju maupun yang dirujuk. Sehingga kita tidak mungkin mendengar nangkane hari atau bisa juga nangkamu, nongkomu. Next. Hal ini berlaku untuk semua orang yang dianggap lebih tinggi dari pembicaranya, termasuk anggota keluarga seperti orang tua dan anggota generasi berikutnya, serta kakak dan sepupu. Seperti Arps et al. Tunjukkan, gelar, indikator pekerjaan, atau istilah kekerabatan digunakan baik untuk merujuk atau menyebut orang yang bersangkutan. Jadi, pada contoh nomor 3.2 tadi dapat diartikan sebagai nangka Anda saat menyapa seseorang yang lebih tua, atau nangkanya saat merujuk kepada seseorang yang lebih tua. Next. Kemudian digunakan untuk kata ganti orang pertama, yaitu kata ganti orang pertama tunggal adalah aku dalam ragam bahasa Ngoko, atau kulo dalam ragam bahasa Kromo. Dan seseorang dapat menunjukkan kepemilikan sesuatu dengan mengaitkan kata ganti orang dengan objek. Contohnya seperti berikut ini, yaitu iki tasku. Terutama ketika memegang benda di tangan seseorang. Namun, ketika benda itu dipegang orang lain, penekanannya akan bergeser. Seperti pada contoh berikut, yaitu iki tase aku. Itu termasuk dalam ragam bahasa Ngoko. Kemudian iki tase kulo. Itu termasuk dalam ragam bahasa Kromo. Next. Kemudian satu bisa juga menyebut diri sendiri dengan nama, gelar, atau istilah kekerabatan seperti Tase Yuli, Pacare Roset, Omae Pak Kades, Kukune Kang Mas. Sufiks ne dapat berfungsi menciptakan hubungan antara dua kata benda, atau kata benda dan kata atau frasa yang merujuk pada satu orang atau lebih. Dalam hubungannya dengan kata ganti itulah penggunaan ne menjadi menarik secara antropologis. Kemudian, perhatikan contoh-contoh berikut ini, yaitu yang pertama, diceluk mae. Kemudian yang kedua, mae. Next. Nang endi ibune? Apa bune? Pada contoh nomor 1 berfungsi sebagai posesif, yaitu ibumu. Sedangkan pada 3 contoh lainnya penggunaan akhiran tampaknya kontraintuitif, karena mereka tampaknya mengubah merujuk ibu ke tata benda. Kemudian, seperti ras, kata sifat juga dapat diberi sufiks ne yang kemudian menyebabkannya menjadi kata benda. Atau objektivitassi Belanda gesubstantiviert dijadikan objek seperti ramene, panase, abange. Sebentar, mau dijelaskan lagi, itu tadi yang di contoh yang pertama itu termasuk ke dalam itu merupakan yang diceluk mae itu sama mae itu termasuk itu yang menyampaikan adalah anak perempuan. Perempuan 14 tahun menggunakan anak perempuan, untuk anak 6 tahun menggunakan anak laki-laki. Ma adalah kata menggunakan untuk ibu. Kemudian yang contoh selanjutnya itu diucapkan oleh gadis osing berusia 2 tahun dan menggunakan anak laki-laki osing berusia 6 tahun. Kemudian contoh selanjutnya itu dituturkan oleh anak laki-laki berusia 5 tahun dari campuran osing Jawa, dari campuran osing, Jawa, dan Madura.
Kemudian contoh selanjutnya dituturkan oleh seorang pemuda berusia 23 tahun, campuran Osing dan Jawa, menanggapi panggilan ibunya. Next. Baik, selanjutnya mengenai kata ganti atau pronomina. Pengertian dari kata ganti itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Selain itu, kata ganti digunakan untuk menghindari pengulangan penyebutan nama atau benda secara berulang-ulang yang akhirnya dapat menimbulkan kebosanan. Macam-macam dari kata ganti itu berdasarkan fungsinya, kata ganti dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada kata ganti orang, yang kedua ada kata ganti kepunyaan atau kepemilikan, yang ketiga ada kata ganti penunjuk, yang keempat ada kata ganti penghubung, yang kelima ada kata ganti tanya. Next. Mungkin di sini saya akan lebih fokus pada kata ganti orang. Saya hanya membahas kata ganti orang karena sesuai di buku. Di sini ada tipe sedikit. Kata ganti orang pertama, untuk kata ganti orang pertama yang tunggal itu ada aku dari bahasa Ngoko dan kula dari bahasa Kromo. Untuk orang pertama jamak itu ada awake dewe dari bahasa Ngoko dan sedoyo dari bahasa Kromo. Yang kedua ada kata ganti orang kedua yang tunggalnya itu kowe dari bahasa Ngoko, lalu sampean dan panjenengan dari Kromo. Yang ketiga itu yang selanjutnya jamak orang kedua itu Anda dan Sira dari Kromo. Anda itu Anda di sini masih belum diganti ya tadi. Lalu selanjutnya kata ganti orang ketiga tunggal itu dheweke dari bahasa Ngoko, piyambakipun atau panjenenganipun dari Kromo. Lalu dari bahasa orang ketiga yang jamak itu KB dari bahasa Ngoko. Selanjutnya, next. Simpulan mungkin bisa dibalikin lagi kali ya ke moderator. Kesimpulan dari sufiks E memberi sinyal asosiasi kondisi dengan hal yang dirujuk oleh kata benda yang dipermasalahkan. Seperti yang telah kita lihat, sufiks adalah relasional dan berfungsi untuk mengobjektifkan orang atau benda yang melekat padanya. Penggunaan sufiks E juga mengekspresikan lingkungan sosial yang membentuk lingkungan semantik tempat aturan-aturan oleh penutur bahasa Jawa tentang bahasa itu sendiri dan menggambarkan bagaimana bahasa itu terjalin dan mencerminkan hubungan antara kategori sosial yang membentuk masyarakat Jawa dan pentingnya posisi orang dalam kategori tersebut dalam interaksi mereka dengan bahasa Jawa lainnya. Jadi di sini penggunaan sufiks E itu tidak hanya taat pada aturan tata bahasa, tetapi juga mencerminkan masalah sosial seperti usia relatif, status, dan pengertian hierarkis lainnya yang menginformasikan masyarakat Jawa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.